kajian ngobrol bareng komunitas Pro Satu Hari Madiun edisi Minggu 16 Maret 2025. Pendengar, di malam hari ini telah hadir di studio Pro Satu RRI Madiun ada salah satu komunitas pecinta reptil, terutama reptil ular. Ada Kang Sarno Gobret. Malam Kang Sarno. Selamat malam Mas Dwi. Gimana ini untuk malam hari ini Kang Gobret? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Alhamdulillah. Yang penting rezeki lancar, dapur tetap ngebul ya. Alhamdulillah Mas. Ya, Kang Sarno, berbicara masalah reptil ini, memang Ya. Kang Sarno ini sudah dibilang sudah lama ya untuk berkecimpung di reptil. Iya. Gimana awal mula jenengan ini bisa berkecimpung dengan reptil? Ya, awal mulanya senang dulu Mas Dwi dulu ya. Senang, akhirnya banyak orang yang nyari, disuruh megang, disuruh minta bantuan review, disuruh penanganan kegigit ular juga, semuanya tentang ular sama lebah. Oh, ini yang Anda bidangi reptil ular dan lebah ya? Iya, biasanya. Berbicara masalah ular, ini teman saya itu lucu. Ya, Iya. memang figurnya besar, tapi dengan ular itu takut itu. Gimana? Gimana supaya tidak takut dengan ular itu ada resepnya nggak? Ya nggak bisa Mas, biasanya gitu sudah dari kecil memang takut, geli kan. Geli, Iya. ya. Jadi itu tidak boleh dipungkiri ya, tetap itu naluri ya mungkin. Naluri Mas ya. Jadi tetap takut dengan ular, tidak bisa di apa ya, supaya nggak takut, supaya kalau ada ular itu tetap tidak gimana ya, grogi atau mungkin geli dan Iya. jadi tidak bisa ya. Tidak bisa Mas, Memang biasanya. karena ular itu bisa dibilang hewan yang menjijikan atau enggak? Ya dibilang menjijikan ya menjijikan, tapi biasanya ular itu sebenarnya kalau nggak ganggu sebenarnya tidak mengganggu sebenarnya ular itu. Ya, jadi kalau mungkin dia nggak terkejut atau Iya. mungkin tahu-tahu dia Ginjak beda, gitu, itu tidak akan bereaksi ya. tidak akan bereaksi. Ya. Mungkin dari Kang Sarno sendiri kira-kira untuk reptil ular-ular ini apa aja yang sudah ditangkap atau mungkin dipelihara ini untuk ular? Kalau saya sekarang sudah nggak melihara, biasanya saya serahkan ke BKSDA, JSI Madiun sama pencinta-pencinta reptil itu, Mas Dwi biasanya. Iya. Kadang ada yang pengen ngadopsi juga gitu biasanya. Gitu ya. Iya. Nah, kemudian dari ular yang sudah Kang Sarno tangkap, mungkin dijinakkan, itu jenis ular yang bagaimana? Biasanya jenis-jenis ular yang kayak jenis piton, jenis ular hijau, ular pucuk itu biasanya. Yang pokoknya yang tidak berbisa lah. Oh gitu ya. Kemudian dari ular-ular mungkin ya ada ya, memang untuk reptil ular itu jelas ini hewan liar ya. Iya. Hewan liar mungkin ya, kalau tadi sudah dibilang kalau tidak terinjak atau gimana itu kan nggak akan menggigit ya. Iya. Ini gimana untuk hewan-hewan liar yang sudah Kang Sarno tangkap, terus mungkin ada orang laporan ini ada ular yang harus ditangkap, bagaimana tindakan dari Kang Sarno ya? Biasanya kalau posisi dari rumah dekat, ya mungkin dari Guranggareng sama Takran gitu aja saya meluncur. Kalau terlalu jauh ya nggak bisa, biasanya ada badan khusus, biasanya BPBD sama damkar itu kan biasanya. Ya, untuk menangkap itu. Iya, biasanya. Kemudian yang sering Kang Sarno ini ada panggilan ya, mungkin ya ada hanya di seputar Guranggareng atau mungkin di wilayah Magetan aja ya. Nah, kira-kira dalam untuk menangkap ular itu kebanyakan di rumah atau mungkin di sawah atau gimana? Yang paling banyak di kandang. Biasanya saya kan kerjanya di itu BUMN pabrik gula. Oh, gitu ya. Biasanya kan ada itu penebang tebu yang takut, itu biasanya saya tetap meluncur, Mas Dwi ya. Jadi banyak yang ada di
kebun itu juga ya. Ya di kebun tebu biasanya kan. Kebanyakan ular apa itu yang Biasanya kan kebanyakan itu king koros, terus ular piton, terus kalau ular hijau itu jarang-jarang juga, biasanya di bambu-bambu. itu Mas ya. tuh iya. Kemudian dari ular-ular yang sudah Kang Sarno tangkap ya, tadi Iya. serahkan ke yang sudah apa ya, bagiannya ya. Iya. Ini gimana kalau sudah ditangkap itu sudah termasuk jinnya atau gimana? Ya kalau sudah tangkap ya tetap galak itu. Hmm. Kalau sudah besar tetap galak ular itu. Ya, ya. Sulit jinakkan kalau memang nggak profesional yang bukan ahlinya. Ya, ya, ya. Ternyata ini juga banyak yang monitor Kang Sarno ya. Iya. Sebentar ini ada yang mau bergabung mungkin bisa Iya. sharing atau bertanya dengan tentang reptil ular nih. Iya. Dari Pak T ini ya. Pak T. Pak sebagai pencipta reptil ya. Iya. Apakah sekarang pemburuan ular masih merajalela? Iya nih. Pemburuan atau pembunuhan ya? Pemburuan mungkin. Ya? Pemburuan mungkin itu ya. Pemburuan ya, ular masih merajalela. Karena dampaknya hama tikus juga akan membludak. Ya. Masih adakah ini pengepul kulit ular di desa-desa Pak? Nah ini pengepul kulit. Gimana Kak Sarno? Sekarang nggak ada sekarang kelihatannya sudah. Mungkin karena ular sudah nggak laku itu mungkin. Dulu memang ada dulu, Ya, kan. ya. Tapi sekarang kan kosong semuanya mungkin. Ya. Jadi sudah ada ya kulit-kulit itu. Dulu kan bisa untuk alat apa sapu pinggang itu, untuk dompet mungkin. Iya, iya. Nah, Dulu saya pernah juga itu membuat, tapi sekarang sudah enggak. sudah ada produk. Sudah, Sudah ya. ada ya. Nah, mungkin dari bahannya sendiri mungkin sudah sulit untuk mencarinya. Sebenarnya enggak sulit ya, Oh. karena kan sekarang juga kadang sulit pemasarannya juga kan. Ya, ya, ya. Mungkin cara pengelolaannya yang agak sulit juga. Gampang Iya. mungkin. Kalau pengelolaannya ada sebenarnya, kalau masalah Kulit kulit-kulit itu ya. sebenarnya juga. Ya, ya. Ini juga masih dari Pak T Kang Sarno Iya. ya. Adakah kriteria ular yang untuk diburu untuk diambil kulitnya? Ini kira-kira kriterianya ular yang bagaimana? Ya, menurut saya kriterianya ular yang panjangnya hampir 4 meter ke atas itu kan yang membahayakan. Kan jenisnya Python reticulatus itu. Bukan yang Morolus. Yang Morolus itu dilindungi itu, appendix 1 itu. Sanca bodoh kan. Ya, 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 ya. Ini juga ada dari anak gaming ya. Ya. Kang Sarno banyak pencipta reptil Ya. yang mengimpor ular dari Ya. ular seperti viper ya. Wah, jenis viper juga. Viper ya, Ya. viper. Tapi setelah itu dirilis di hutan Indonesia. Nah ini maksudnya dirilis di hutan Indonesia. Di hutan, ya. Nah, apakah itu pernah terjadi Pak dan dampaknya akan merusak ekosistem di negara kita? Gimana ini? Kalau menurut saya itu sangat berbahaya kan endemiknya bukan dari habitat asli Indonesia kan itu, Pak. Ya. Kan jenis viper itu kan pembunuh ular seperti itu kan. Itu ya. Ya kayak seperti ular hijau itu Ya, ya. kan jenis viper, ular rhodostoma ranjau darat itu kan juga viper, tapi itu endemik Indonesia. Ini masih dari anak gaming ya, Pak. Ketika memelihara piton, apakah tidak kesalahan pakannya? Ini bagaimana? Masalah makan. Nah, makan. Nah, kalau masalah makan, kalau jenis ular piton itu gini, Mas. Biasanya kan ular itu habis sending, itu baru makan. Kalau nggak sending, biasanya belum mau makan. Tapi kita kasih air aja nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk piton sendiri itu apa pakannya? Khusus apa ada mungkin hanya makan serap apa daging itu mau? Kalau piton itu biasanya makannya hewan hidup. Kalau masih kecil biasanya tikus. Kalau agak besar biasanya ayam, bebek. Gitu. Terus, itu ya? Iya, kalau yang besar kadang kan ada juga yang makan manusia di itu kan Ya. di hewan-hewan besar itu kan. Kambing Itu kan ya. Ya. Nah, kemudian piton sendiri itu ya kalau sudah dikasih makan ya atau mungkin kasih ayam atau bebek atau gimana itu sampai berapa hari untuk makan lagi itu? Biasanya kalau piton itu kalau makan itu sekitar 40 hari habis sending itu. Kira-kira seperti itu ya. Itu ayam satu ya?
ayam satu. Hmm. Ayam satu kan biasanya piton itu nggak mesti ayam satu, Mas Dwi biasanya. Lebih ya. Lebih. Ini masih dari anak gaming juga. Lu Pak, kalau Bapak pecinta reptil, Iya. kenapa dulu kok berulang untuk dijual Pak? Nah, ya dulu kan kita kan nggak ngerti. Ya, Belum tahu kan, belum tahu. Ya, harus dilindungi, harus Iya. gimana gitu ya. Akhirnya dulu dijual, sekarang diserahkan kita tuh ya. Iya. Ya, ada aja nih pertanyaan. Ya nggak apa-apa, memang media sosial juga gitu nggak apa-apa. Oh, iya, nggak apa-apa. Iya, nyantai aja. Ya, dulu kan dulu gitu, Iya. sekarang kan ya. Memang semua itu kan proses juga. Ya, nggak apa-apa. proses. Kira-kira sudah berapa tahun ini Kang Sanu ini? Saya dari kecil memang seneng ular. Oh, gitu ya. Iya, dari kecil. Mungkin dari kecil sudah hobi ya. Hobi ya. ular itu. Kemudian apa ada trik-trik ya untuk menangkap ular itu bagaimana supaya kita nggak digigit atau mungkin kita nggak bisanya itu ya. Ya, untuk ular-ular itu kita harus sedapat mungkin harus bisa itu kepalanya, kepala sama ekornya ya kalau besar. Kalau kita harus minta bantuan kalau kita belum pernah, Pak. Sedapat mungkin. Ada alat untuk pendamping mungkin? Biasanya saya pakai gobal gitu kan. Karena sekarang kan itu biasanya licin. Kalau saya seadanya aja Mas Gitu ya. Iya. Ini dari Pak Bambang Susatyo ya. Iya. Pernah tergigit ular berbisa. Iya. Nah, ini pernah tergigit ular berbisa enggak Pak? Nah ini tanya. Pernah enggak? Dan apakah di rumah sakit sekarang ada obat untuk racun ular? Nah ini pernah enggak dengan ini digigit? Ya, digigit. Ya, alhamdulillah sering. Oh, sering. Terus untuk penanganan pertama ya? Pernah pertama biasanya saya kan itu tak ambil sendiri ya. Biasanya kalau pakai kapur sirih itu. Daun sirih ya. Daun sirih. Kalau agak nemen itu pakai kelusu asem itu loh. Tapi kan jarang-jarang sekarang. Kelusu asem dikecek gitu. Oh. Ya, dilembutkan nanti ditempelkan pada bagian yang luka itu. Jadi alternatif pertama gitu Iya. ya. Pertama kali untuk mencegah ya. Ya mencegah tapi harus ditali. Ya. Kamu yang digigit tangan sebelah kiri ya. Ya. Itu nalinya atasnya ya, atasnya tapi nggak usah. Pokoknya aliran darah nggak masuk ke. Ya. Tapi harus gini, cepetnya harus itu minum susu putih itu susu Bilben lah itu 3 kalau ular berbisa itu nggak apa-apa. Oh itu untuk mati jantung. Penangkal juga. Iya. Terus kemudian dari Pak Bambang tadi, apakah sekarang ada obat untuk racun ular? Ya, kalau di rumah sakit mungkin ya tetap ada mungkin. Oh. Kalau puskesmas mungkin nggak ada untuk serum ularnya. Terus ini masih Pak Bambang lagi, apakah tidak berbahaya Pak kalau digigit ular berbisa ditangani sendiri, tidak dicek ke rumah sakit? Nah, gimana Kang Sanu sebagai pengalaman hanya di tali itu tadi? Iya, kalau saya kan sudah terbiasa lah mungkin ya. Ya paling ya itu darahnya saya keluarkan itu aja kan, darahnya pakai air hangat gitu aja. Itu penanganan pertama. Iya. Tapi tetap harus dibawa ke rumah sakit mungkin? Enggak pernah saya, kalau saya. Hanya Kang Sanu tangan sendiri ya? Iya. Itu mungkin sudah sembuh ya? Sudah. Sudah sembuh. Nah, kemudian Kang Sanu memang untuk ular ini ya di mana-mana pasti ada ya? Iya. Dimana pasti ada. Mungkin Kang Sanu sendiri ya, tadi kerja di BUMN juga, iya, pabrik. Ya. Kadang-kadang di kebun, terutama di persawahan yang tanaman tebu ya. Tebu terutama ya. Itu kalau di situ ada ular, mungkin Kang Sanu sudah tahu ya, sensitif nggak dengan ini ada ular terus nanti atau baunya atau gimana? Ya, nah masalah itu sensitif cuma sekarang itu biasanya kalau tukang tebang yang dari daerah Bondowoso, Lumajang itu gini Mas Dwi, biasanya kalau nggak terlalu besar dia berani, kalau besar nggak berani. Jadi kalau ada ular besar
Kansar tetap manggil. Iya biasanya, jenengan tapi ya? biasanya saya kerja itu dimintai bantuan terus meluncur sebentar itu. Gitu ya, untuk Iya. tangkap ular. Iya. Terus kemudian ini kan musim hujan, Iya. dan musim juga banjir kan saat ini. Mungkin juga pernah menangani banjir terus itu ada ular. Kalau banjir biasanya ular itu tetap naik ke atas. Lah, Pokoknya oh, biasanya masuk ke perkampungan warga, cari makan kalau musim kayak gini. ya gitu ya. Iya. Nah, kemudian kalau sudah ada laporan warga dan di situ mungkin ular belum lari ya, mungkin Iya. sembunyi ya. Biasanya masih di situ mau cari makan gitu, biasanya di situ tetepan. Masih tetap di Iya. lokasi itu ya. Hmm. Itu nanti entah di kandang ayam atau di Di kandang kandang kambing ya seperti itu. pasti tetap ada di situ ya. Iya. Kemudian dalam penangkapan itu kalau ular kan banyak ular seperti ular kobra ya. Iya. Itu agaknya ular kita kan berani kan. Perang. Iya. Nah, ini gimana contoh dengan untuk mengantisipasi itu? Ya ngantisipasi yang penting itu kobra itu biasanya yang diserangi mata yang paling anu. Ya, ya, ya. Itu jarak semprotannya biasanya sekitar 1,5 meter, itu kita harus sensitif. Pakai kacamata kalau nggak anu. Ya. Itu bisanya juga lumayan tuh neotoksinya juga. Nah ini masih dari Pak Bambang lagi nih. Iya. Di Kalimantan itu pernah terjadi Pak Pawan ular ya. Iya. Pawan itu pakai cara tradisional. Ketika tergigit king kobra dan sorenya kejang-kejang dan meninggal. Kalau masukannya bagi warga awam ketika digigit ular apa Pak? Nah, Ya bagi warga awam ya, saya ngasih edukasi itu kalau digigit ular harus ditali dulu, minum susu itu, susu Tadi ya? Bilben ya, Oh. 3, terus baru dibawa ke rumah sakit. itu ya. Iya. Jadi, walaupun warga awam ketika digigit ular cepet-cepet itu tadi ya, Iya. minum air hangat artinya itu Iya. lebih harus minum susu itu ya. Iya, harus susu ya biasanya. Oh. Ya kalau bekas gigitannya itu kalau orang kuat nanti pakai air hangat sama kapur sirih. Ya, itu untuk menetralkan Iya, untuk netralisir. dari racun itu bisa itu. Ini mungkin Pak Bambang ya, kita harus ekstra hati-hati. Ada pencegahan pertama air putih hangat, susu, dan mungkin yang satu itu dikasih sirih itu atau itu tadi Iya. ya, kerusu isinya asam itu. Kalau nggak ada ya sirih aja nggak apa-apa. Pak ini dari Pak tadi ya. Iya. Ini solusi agar rumah aman dari hewan. Maksudnya hewan ular ya. Iya. Supaya tidak masuk rumah ini gimana Pak? Kalau solusi biar nggak masuk rumah ular itu sebenarnya kalau untuk dikasih garam itu nggak Oh, itu kan tetap ada, masuk. ada mitos kalau itu Iya. kalau nanti ada ular ya harus disebar itu garam mana itu tidak pengaruh Pak. Enggak pengaruh. Itu lihat di YouTube saya kan ada itu juga. Oh Nah, gitu ya. Iya. Ya. Kalau ular itu penanganannya pakai bau wangi-wangian itu, kapur barus itu di tempat-tempatan. Sama wangi-wangian kapur barus itu sudah aman tuh untuk ular. Oh, tidak mau masuk ya. Iya. Kemudian juga mungkin mitos atau gimana kalau ada ular itu dipukul dengan carang itu kan dari rantingnya. Iya, rantingnya bambu itu. Gimana itu ya? Ya benar aja. Ular dipakai carang tetap Mas, tetap klenger ya. Nah, itu tetap soal dipukul itu ya. Iya. Kang Sarno memang dari reptil terutama ular ini memang kebanyakan orang-orang takut. Iya. Mungkin juga kalau tahu dia itu pasti ya pada bahasa Jawa itu Iya. ini untuk Kang Sarno sendiri untuk menangani orang yang seperti itu gimana itu? Pernah nggak? Maksudnya orang takut ular. Iya itu tadi yang karena dia saking begini ya, saking takutnya terus ya Fobia sama ular. Gimana? Ya gimana ya Pak? Nah, kalau kayak gitu sudah pembawaan juga kan untuk masalah takut sama ular itu kan. Ada. Ya.
ini dari Pak tadi lagi gitu ya. Ya. Berarti mitos ular dipukul carang bisa lemas itu betul ya Pak? Ya. Iya betul itu. Betul, soalnya kan sudah dipukul sama carang itu kalau dipukulkan jangankan ke ular, bukan hanya kita. Kan panas ya. Iya. Mau coba ngelewat tadi. Biar ularnya lepas gitu. Ya itu hanya mitos saja. Iya. Tapi tetap itu logikanya kan tetap Iya. bisa soal dipukul sama ranting bambu itu tadi. Logikanya ya Oke, gitu. Kang Sar, mungkin Iya. dari ular itu kan banyak bersembunyi ya. Mungkin ya bersembunyinya ya entah di kolong atau entah di Tumpuan kayu biasanya. tumpuan kayu. Ini gimana? Kalau ular sudah masuk ke tanah, ya itu hanya kelihatan ekornya. Ini gimana? Apa penangkapannya itu? Kalau penangkapannya tetap dia tinggal ularnya, Mas Dwi. Kalau kecil ditarik aja nggak apa-apa. Kalau besar kan tetap digali. Gali itu ya. Iya. Kalau yang penting dekat perumahan warga, ya tetap dievakuasi. Gitu ya. Iya. Nah, kemudian dari pengalaman Kang Saru sendiri yang paling sulit gimana nangkap ular itu? Kalau ular itu paling sulit di atas rumah, di sering ya? usuk-usuk itu kan, Oh, ya itu iya, kan, iya. itu paling sulit tuh. Itu jenis ular apa kalau yang Biasanya kan kadang ya lanang sapi itu, LS itu, Hmm. kobra, koros, terus itu sanca biasanya sering tuh ya. Ular hijau itu kan kecil-kecil tapi nggak masalah, itu kan nggak terlalu berat juga. Jadi itu paling sulit ya. Iya. Tapi ular setelah naik ke rangka rumah itu kan ke usuh atau reng. Iya. Itu biasanya gimana? Itu apa diam terus lepet atau gimana itu? Biasanya itu kan nyelepet tetepan itu kan biasanya cari tikus juga, tapi kan biasanya yang minta bantuan itu kan tetap takut ya. Masalah. Nah ini dari Pak Bambang lagi ya ini Iya. masalah ular juga. Iya. Ular ini. Ular hijau apakah bisanya lebih berbahaya dari kobra? Nah ini antara bisa ular hijau dengan ular kobra. Ini Ya hijaunya itu jenis mana? Hijau kan ada yang ekor merah, Tremisuris solaris itu yang ekornya merah itu kan jenis viper, itu bisanya neotoruksinya juga ampuh itu. Hampir sama kobra Jawa ya. Najas purtatik itu. Kang Sarung. Iya. Kang Sarung sering ya nangkap ular. Iya. Sebagai mitos juga mungkin bahwa ular ini kadang-kadang kalau sudah ngetok, Iya. ngetok ya. Iya. Itu setelah dicari nggak ada. Katanya orang itu ini memang ya, gimana kan? Ya itu juga ada mitosnya seperti itu. Memang ular itu kan kalau nggak dibunuh orang nggak mati sebenarnya. Itu kan ya ada simbolnya di kedokteran itu kan, Ya. Mas Du ya. Jadi ada ya seperti itu ya. Ya ada, ya, tapi sulit untuk dijelaskan dengan logika kayak gitu tuh. Ini dari Pak Bambang lagi tentang Ya. ular, bahwa di Madiun itu banyak ular. Kemudian ular-ular di daerah Madiun dan sekitarnya itu ular apa yang dilindungi ya? Ular-ular yang dilindungi biasanya kalau di daerah Madiun itu ular cincin emas. Itu sejenis apa? Sejenis weling, Oh. Boiga pindrovila itu yang warnanya hitam kuning sama sanca budu, morolus itu dilindungi itu. Kemudian dari ular-ular yang sudah Kang Sarung tangkap ya, mungkin ya lebih dari beberapa jenisnya. Iya. Terus kemudian dititipkan, diserahkan ke GSI Madiun, GSI. ya Jaga Satwa Madiun, Jaga Satwa sama Madiun. Om Yoni Pak D itu ya. Ya. Kemudian di situ gimana ular dipelihara nanti juga untuk pelestarian juga kita jangan kita tangkap tapi kita liarkan lagi atau gimana? Apa di situ? Dia biasanya sama anak GSI itu untuk edukasi, jam di sekolah-sekolah, di pondok-pondok itu. Tapi ada juga yang dirilis, tapi kebanyakan yang dirilis, yang untuk edukasi ditaruh di rumah.
itu masih masih ditampung gitu ya. Masih ditampung, nanti tetap dirilis itu. Dirilis. Ya. Ini dari Pak dari anak gaming pagi ya. Iya. Kalau nggak sengaja Iya. kan bunuh ular yang dilindungi gimana Pak? Nah, ini nggak sengaja membunuh ular yang dilindungi karena kita kan Awam ya, betul. Ular yang Bagus pertanyaannya. Nah, apakah bisa kena pasal atau hukum? Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, memang nggak ngerti kok. Orang nggak tahu Iya. ya. Mana lagi kalau kalau orang awam kan nggak ngerti kan yang itu yang tahunya kan ular ya. Ular itu kan ya hewan yang sangat apa ya berbahaya. Berbahaya, Kita tepat. diburu kan gitu. Iya. Diburu. Nah, ternyata ular itu dilindungi ya kan nggak tahu gitu ya. Tapi yang dilindungi itu jarang kok. Maksudnya dalam arti populasinya kan tidak banyak. Dan Iya, tempatnya kan tersembunyi. Beda yang nggak dilindungi sekarang itu kan. Ya, jadi nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau yang dilindungi jelas itu tetap Iya. nggak liar ya gitu ya. Jadi mungkin di satu tempat itu memang adakan tempat untuk melindungi ular itu. Iya. Kemudian kan mungkin Iya. dari beberapa ular ini ada yang jenis ular darat, ular air ada nggak? Ada ular darat itu ya kayak biasanya jenis itu ular hijau, ular koros, king koros ya, terus kobra Jawa itu kan termasuk tuh ular darat. Ular air kan juga ada ular diwal itu ular kadut, ular air jenisnya nggak apal juga kan, macam-macam ular cabe gitu. Itu gimana tentang bisa gimana kalau ular yang ada di air itu? Ular Iya. diwal, ular cabe itu. Kalau bisanya tetap gawat ular darat sebenarnya. Oh gitu ya. Kalau gitu biasanya kan makannya ikan. Dan kalau efek gigitannya cuma gatel kalau saya. Nah ini dari anak gaming lagi nih ya. Selain jumlahnya berkurang, faktor apa yang membuat ular masuk kategori dilindungi Pak? Nah, ularnya kan berkurang. Oh berkurang ya. Ini Ya terus- karena gini, kalau ular dilindungi itu kan populasinya sedikit dan cara produksinya itu loh maksudnya. Maksudnya perkawinannya sedikit dan jumlahnya itu kan terbatas memangnya. gitu ya ya. Makanya dilindungi biasanya. Ya, 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 ya. Kang Sarno memang cukup menarik ya ngobrol di malam hari Iya. tentang ular. Tapi yang setelah satu ini kita lanjutkan lagi Kang Sarno ya. Ya. Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana menyumbang efek pancar, bikin bumi makin panas. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Ya benar masih di sajian ngobrol bareng komunitas bersama Kang Sarno Kubret. Ini adalah pecinta reptil ular Kang Sarno ya dari ciri-ciri ular. Ular itu kan utamanya kita mempunyai bisa. Ya. Terus ular yang menciri-ciri ini bisanya itu sangat apa ya? Kita bilang itu sangat keras tuh. Yang gimana ciri-cirinya Pak? Biasanya ular-ular yang bisanya keras itu bentuknya kepala itu segitiga. Ya, ya, ya. Itu jelas mempunyai Bisa yang ampuh biasanya kayak ular hijau, Rhodus tomaranyu darat itu ular-ular di gunung-gunung itu, kobra itu kan identik kepalanya segitiga. Ya, ya, ya. Kemudian ular yang Kang Sarno peroleh ya mungkin Iya. angka itu yang paling besar beratnya berapa terus
panjangnya berapa yang pernah dengan tangkap ini? Yang pernah saya tangkap itu paling besar itu sekitar 7,80 meter, itu sekitar tahun 2003 loh saya. Itu di alun-alun Magetan. Di lama jauh. Iya, di dekatnya makamnya Gusti Lider itu. Dulu itu masuk Trans 7 juga itu. Muncul di situ ya. Muncul di situ makan ayam 7 sama kucingnya 1. Sampingnya PLN Mas Dwi itu dulu. Pernah jenengan tangkap ya? Iya, tapi saya ngangkatnya orang 8 itu waktu Iya. itu. Terus beratnya sekitar berapa itu? Sekitar 80 kilo kalau nggak salah. Gitu. 1 kintal ya? Iya. Panjangnya? Panjangnya 7,80 meter teman. Makanya yang angkat 8 orang. Iya. Kemudian ini dari Pak T. Iya. Pak, kalau pecinta reptil mengembangkan ular impor luar ini ya. Iya. Dan jumlah membludak, apakah tetap dirilis di hutan Indonesia? Wah, itu kalau itu saya nggak kurang tahu ya, Mas. Itu kan dari nanti penjelasannya minta ke BKSD aja, itu kan sangat berbahaya itu. Ya. Ini kan satu hanya edukasi atau penanganan ya ini. Iya. Tapi kalau untuk masa pelestarian ular dari luar negeri kita nggak ngerti juga kan. Iya. Jadi nanti memang ini ada yang terkait ya. Iya. Ya mungkin dari beberapa ular ya, ular yang sudah Kang Sarno tangkap. Iya. Tangkap ini mungkin Kang Sarno sendiri kadang-kadang untuk melihara ya ini. Iya. Pernah dulu katanya. Dulu pernah ya. Terus yang pernah Kang Sarno pelihara ini kira-kira untuk target makan ini apa Kang Sarno sendiri ya harus mengkonsumsi makanan untuk ular itu harus siap ayam, harus siap makan yang lain gitu. Iya, biasanya anak-anak biasanya ada yang ngasih makan itu. Iya. Kan nggak ada tempat juga saya kan. Biasanya kalau ular ini kadang kalau nggak dirilis kelamaan, kadang diambil, saya ngerilis sendiri. Ular-ular yang nggak berbahaya tapi yang pemakan tikus biasanya. Ini dari Pak T lagi. Iya. Pak T, kapan-kapan undang juga orang dari BKSD Pak. Supaya ilmunya lengkap buat pelestarian satwa di Madiun. Ya makasih Pak T. Nanti. Oke, nanti Pak Basori dari BKSD nanti itu. Ya, mungkin kalau siap nanti minggu depan kita baru minggu kasar nih sama jenengan juga. Ya oke, nggak Kita apa-apa. undang BKSD ya nih. Ya nggak apa-apa. BKSD nanti bisa ngobrol bareng komunitas tentang reptil ular. Mungkin kalau dari BKSD ini lebih luas lagi ya. Iya. Tidak hanya ular, mungkin dari reptil-reptil yang lain, mungkin kera atau mungkin ada hewan-hewan lain yang dipelihara, mungkin landak, terenggiling Ya, itu itu, manis itu. javanikus itu Ya. kan banyak juga kan Ya, nanti. itu memang harus kita tahu Ya. semua warga masyarakat ya, reptil-reptil yang harus dilindungi itu harus memang tahu. Nanti kita ngobrol bareng ya, Ya. sama BKSD. Ya. Mungkin insya Allah nanti minggu depan. Ya, Mas Arno siap ya? siap, bisa diagendakan nanti ya. Iya, tidak apa-apa. Kita saling berbagi ya, Ya. pengetahuan tidak apa-apa. Mas Arno kembali lagi ke masalah ular ya. Kemudian ular yang sudah Kang Sarno tangkap ya, mungkin tadi ada di kandang, mungkin terus ada yang di usuh atau di reng gitu ya. Ya. Mungkin warga sendiri ya, setelah mengetahui seperti itu, kira-kira ular yang masuk ke rumah, ular masuk itu mungkin itu ular lapar atau mungkin dia kesasar mungkin. Ya, yang jelas itu ular itu tetap cari makan dia. Tetap cari makan tikus. Kalau enggak ya yang jelas itu cari makan. Yang lewat itu jarang, biasanya cari makan, biasanya ngejar tikus itu. Rumahnya banyak tikusnya biasanya masuk. Kemudian itu masalah tikus yang ular makan tikus ya. Iya. Kan ada di persawahan banyak tikus, mungkin dari situ populasi ular dan sebagainya banyak. Kalau mungkin orang itu kan tikus juga termasuk hama ya. Iya. Kemudian ular yang makan tikus. Mungkin ini Kang Sarno Pak Majis dulu ada ular yang sering makan tikus, apa Kang Sarno juga untuk nangkap itu?
Kalau saya ya kalau untuk saat sekarang saya kalau ada ular yang di saya nggak akan tangkap. Kalau nggak ganggu warga sekarang. Ya. Karena dia kan rotasi makanannya itu kan harus makan tikus kan, tikus itu kan termasuk hama padi terus polo hijau itu kan. Kalau ularnya ditangkap semua diperjualbelikan tetap akhirnya hama tikus merajalela. Nah, iya makanya ular kan populasinya berkurang. Ya. Akhirnya tikus merajalela itu Ya. juga kita kan saling apa ya, Ya. keseimbangan. Keseimbangan ekosistem alam ya. Ini dari Pak Bambang Susatyo lagi ya. Ya. Pak, buat para pecinta reptil yang suka pelihara ular piton yang ukurannya sudah membesar sampai berat kuintalan. Iya. Berarti Iya. gitu. Iya. Apakah dipelihara sampai mati Pak atau dirilis ini? Nah, Nah, kalau piton itu kan gini ya, gak dilindungi, tapi kalau dilepas dirilis harus di tempat yang paling aman, itu sangat berbahaya kan. Kalau terlalu besar ularnya sangat berbahaya nanti kalau dilepaskan di dekat perumahan warga, kalau nggak di hutan yang nggak jarang orang. Biasanya nanti itu konfirmasi sama BKSD sama Jaga Satwa bisa itu kan. itu memang dari apa BKSD ya. Iya. Ini kalau sudah mengetahui bahwa ular ini besar, ini maksudnya kalau sudah beratnya kuintalan, ini apa masih dipelihara atau mungkin biar dipelihara sampai mati kan katanya? Ya mungkin dipelihara sampai mati juga kan, ular itu kan sulit matinya juga kan. Ya itu jadi tetap dipelihara ya itu. Iya. Terus mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Bambang itu ya, Iya. ular itu masa produktif ya itu berapa tahun kira-kira? Awet itu atau mungkin ya mati sendiri atau mungkin itu nggak bisa gitu. Ular itu biasanya kan kadang ya kalau matinya biasanya ya manusia tetepan yang paling paling dominan. Ya. Jadi tidak bisa diprediksi ya. Iya. Kan dia sending musungin terus gitu kan. Dia kan kulitnya muda lagi kan, berkembang biaknya juga cepat kok. Oh gitu ya. Ini dari Pak Bambang Susatyo lagi ini. Kalau di Magetan merilis ular-ular berbahaya di daerah mana Pak? Nah ini ada nggak ular berbahaya di Magetan? Kalau di Magetan itu biasanya kalau saya kan nggak terlalu ular berbahaya biasanya. Kalau biasanya LS, lanang sapi, terus koros itu kan saya lepaskan di sawah-sawah itu kan. Ular hijau paling tak kasih dekat sungai di bambu-bambu itu. Kalau ada biasanya kan jarang juga kan. Nah kemudian ini juga dari Pak Bambang ketika pendakian gunung mungkin ya. Iya. Pendakian itu gimana ya? Ular-ular yang berbahaya nggak? Kalau di jalur pendakian itu biasanya bawah, biasanya daerah bawah Cemoro Sewu itu kan daerah situ tuh biasanya kalau ada sedikit tau. Biasanya Rhodostoma ranjudarat, ular yang kecil-kecil panjangnya sekitar 50 cm, 60 cm, ya sekitar itu sekitar tuh. Ularnya pendek tapi kayak kayu itu sangat berbahaya. Biasanya ular pegunungan itu. Kalau ular besar jarang biasanya karena hawanya terlalu dingin. Kemudian dari tempat-tempat ya, tempat-tempat ular yang sering sembunyi, mungkin dari kayu-kayu mungkin di kebun atau mungkin di Damen-damen ya itu di jerami biasanya. Gimana ular-ular itu kalau sembunyinya seperti itu, kira-kira kalau mungkin musim kemarau atau musim hujan gimana? Biasanya kalau dia sembunyi di situ anteng dia. Biasanya berkembang biaknya nelurnya di daerah biasanya nggak ganti-ganti Pak. Mas Dwi ular itu juga. Kemudian ada itu yang ular dalam bahasa Jawa ngrungsumi itu ya. Yang ngrungsumi. Ini gimana? Ini apa ular sudah tua terus nanti ganti kulit atau gimana? Biasanya ngenom lagi ya reinkarnasi ya menurut kan. Itu sending namanya, kalau ngelusung itu sending. Itu
setelah muda lagi ya sebenarnya. Iya. Kulitnya, tapi kulitnya. Ya. Kulitnya ya akan bertambah besar juga itu. Nah ini ada yang nanya ini ya, Pak anak gaming ya. Iya. Pak, ndak bawa ular di NRI tau ini. Iya, bawa. Tapi operator takut yang itu. Iya. Bawa ini tapi saya bawa sekitar Mintaan ya. sekitar 4 meter itu, 3,5 meter itu tak kasih mobil. Tapi mau dibawa ke Pak D. Tapi di depan studio. Ya. Ada. Ini Ada. Pak anak gaming ya. Ya. Kalau mau lihat ular sekarang di NRI ini dibawa Mas Sarno tapi tidak dilarikan di YouTube. Ada operatornya takut. Iya. Ada yang nanya, Iya. ya kapan-kapan Pak Sarno ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti Mas Edi biar bawa kamera di depan itu nanti biar yang lihat YouTube itu bisa Iya. ini jenis ular ini gitu. Tapi saya nggak operator yang kecil. Ya, memang itu menarik ya Kang Saru ya tentang Iya. kita anak kuning hobi ya. Hobi ya. Hobi itu tidak bisa dipungkiri ya. Iya. Sampai kapanpun Iya. karena itu hobi tidak akan jenuh atau mungkin tetap senang. Seneng ya, seneng. Ya. Yang penting seneng dulu. Iya. Untuk ular-ular yang pernah jenengan tangkap ya sampai mati nggak kira-kira, wah ini kok sulit ya, akhirnya terus jenengan gimana? Akhirnya apa? Dibunuh aja. Ya, apa tetap hidup dengan itu? Biasanya tetap hidup saya. Tetap hidup. Sesulit Iya, apapun tetap hidup biasanya. ya, terus yang paling sulit jenengan itu kalau nangkap ular itu yang gimana? Yang biasanya tetap di Iya, atas atas rumah, tadi ya. ya di reng-reng usuk itu loh. Ya, Itu tadi di ya. kayu-kayu, kalau kayu kan dibongkari semua itu. Ya. Kan ada semua itu di YouTube saya Mas Dwi itu ya. juga. Berarti kalau jenengan sama ular ini sudah sembunyi di kayu-kayu di kandang ya? Iya. Biasanya nyusup di mana itu Iya. kayu harus dibongkar ya? Iya, harus dibongkar. Nah, ini untuk antisipasi pembongkaran kayu-kayu yang untuk sembunyi ular ini, tahu-tahu ular terus gimana ya? Pasti biasanya di bawah, yes. Paling enggak kita minta bantuan yang punya rumah. Ya, betul. Kemudian saya pernah ini Kang Sarno Iya. di story atau di mana ini nangkap ular, lalu Iya. ini perutnya ya itu masih membesar dan sebagainya itu. Kira-kira ular yang menangkap itu ketika itu pas jinak karena dia sudah kenyang akhirnya dia jinak itu gimana itu? Ya, itu tetap gigit, Mas. Tapi kan dia kan posisinya agak lemas. Karena dalam perutnya itu ada mangsanya biasanya. Ya. Tapi nanti kalau ular itu agak mesti dikeluarkan itu mangsanya. Jadi memang harus ada kesepakatan kita tuh untuk itu ya. Iya. Gimana ya? Iya. Ini dari Papa Cabi Madiun ini. Iya. Ada saran Bapak Iya. Sarno buat orang yang takut atau ular. Fobia ular ya. Nah, ini gimana ini? Ya, yes, jangan dekat-dekat lah menurut aku. Memang dekat ya, memang kalau fobia itu juga sulit kan. Ya, Memang takut ya. Kang Sarung ini juga ada mitos mungkin. Iya. Mitos kalau ular jalan ya. Iya. Itu terus ada ular nyebrang. Nyebrang. Iya. Ini biasanya kan tadi kan sering ya pelausan di bawah motor ya. Ya, pelausan ya. Nah, biasanya ularnya hitam kan Mas Teddy ya. Itu nyebrang, kata kita suruh kembali apa siapa yang menunggu ularnya nyebrang atau gimana itu? Biasanya kalau ular yang hitam itu sebentar tok, Pak. Jadi nunggu nggak masalah. Kalau kita terpaksa saing di jalan ya tabrak aja nggak apa-apa. Oh, gitu. Daripada kita jatuh. Iya, soalnya ada mitos harus nunggu ya jangan Iya. nabrak, nanti jangan-jangan ada kejadian yang tidak kita inginkan yang itu. Itu tetap ular biasa ya? Iya, tetap biasa. Ada semacam kita ada aling atau Enggak. Kang
Kang Sarno dari ular yang sering sembunyi ya. Ya, Jadi ya di gamen, jerami atau mungkin di tumpuan tumpuan. biasa sap. Nah, coba. Itu sebangsa ular apa? Ular semua senengannya ke situ itu. Biasanya yang di situ biasanya ular kobra Jawa. Kobra Hmm. Jawa, terus ular king koros, Hmm. Pythias koros itu loh, biasanya ular pemakan tikus semua itu. Nah, Hmm. Ya, ya, ya. kalau kobra Jawa itu senangannya telur ayam, Ya, ya, ya. paling seneng itu. Ya, ya. Jadi dia memang mempunyai suka sendiri ya. Iya. Tikus, dan sebagainya itu. Mungkin ini yang terakhir kan. Iya, Dengan sebagai pecinta reptil terutama ular. iya, Ini pasti sudah ada pertanyaan. iya. Bagaimana untuk memelihara, bagaimana ini supaya nggak punah dan sebagainya. Gimana harapannya ke depan? Ya, harapannya ke depannya kita itu kan harus mau melihara ular itu harus tahu ciri-cirinya, Ya. yang dilindungi sama tidak harus tahu. Makanya kita harus konfirmasi sama teman-teman kita dari BKSD kan, bisa cari informasi di YouTube, di Google itu kan ada nanti. Kan sekarang kan sudah banyak itu edukasinya tentang ular itu juga kan. Nah ini yang terakhir nggak apa-apa Ya, Sarno enggak Yang terakhir apa-apa. ada Iya, pertanyaan ini iya, iya, enggak dari apa-apa. Ririn. Ririn, di ya. Sarno ya. Iya. Pak mohon petunjuknya. Iya. Apabila ada ular masuk ke rumah, kalau nunggu Pak Sarno burung hilang, ini gimana soalnya? Mbak Pak Ririn. Sarno kan jauh rumahnya. Iya, kalau rumahnya ya gimana ya, kalau saya nggak anu kan ada juga damkar sama BKSD itu kan juga dia kan. Mungkin maksudnya kalau Pak Sarno belum datang, apa orang yang rumahnya kemasukan ular harus nunggu di situ? Ya lebih baik di situ Nah, aja. Nanti jangan Mm. kalau ular lari kan bisa tahu kan. Iya, gitu. Kalau ular masih netap kan Mm. masih sampai nunggu datangnya Iya. Pak Sarno hari itu. Mm. Harus tunggu kan Sarno ya. Ya, kalau bisa harus ditunggu sama Iya, jangan sampai ular itu keluar dari lokasi itu. Iya. Nanti kalau Kang Sarno sudah datang bisa ditangkap dan mudah. Oh ini ular ya, sudah di titiknya. Iya. Gitu. Ya. Ya Kang Sarno terima kasih atas kehadirannya di Ngobrol Bareng Komunitas. Mudah-mudahan apa yang sudah diaturkan Kang Sarno ini bisa menambah wawasan kepada para pendengar. Dan insya Allah nanti permintaan dari siapa tadi ya, untuk menghadirkan BKSD ya, Iya. dari Pak T. Nah, Iya. insya Allah mungkin minggu depan nanti mungkin siap Kang Sarno. Oh, dengan siap, ya. BKSD, Nggak bisa- apa-apa. Bisa ngobrol-ngobrol bareng tentang reptil. Iya. Ya terima kasih pendengar. Kita akhiri, jumpa kembali di lain kesempatan bersama Ngobrol Bareng.